Lingkungan fisik wilayah dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amanda Sri Febianti, Putri Erika Kumaladewi, dan Iqbal, kelas 2D PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPS, dosen pengampu M. Iqbal Arsyad MPD. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungan dengan manusia. Wilayah Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi tektonik, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, intrusi air laut di beberapa kota dan sebagainya yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat melakukan mitigasi sejumlah bencana alam tersebut guna mengurangi korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Setting wilayah perlu diketahui dalam rangka mitigasi bencana alam antara lain melalui kebijakan penataan ruang wilayah dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam aspek fisik, wilayah diuraikan topologi, geologi, geomorfologi, pedologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi, dan oseanografi Indonesia. Aspek fisik wilayah. Yang pertama yaitu topologi. Aspek topologi meliputi letak, luas, batas, dan bentuk fisik wilayah. Aspek ini terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan sistem pertahanan dan keamanan. Yang kedua, geologi. Dunia telah terwujud sejak 4.500 tahun silam, namun Kepulauan Indonesia seperti bentuknya sekarang baru terwujud kurang lebih 500.000 juta tahun yang lalu setelah zaman es terakhir. Pada waktu itu, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan masih menjadi satu dengan Asia, dan Pulau Papua menjadi satu dengan daratan Australia. Setelah zaman es itu berakhir, es meleleh secara banyak di kedua kutub bumi. Yang ketiga, geomorfologi. Kajian mengenai bentuk lahan atau landform, pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah paras laut yang difokuskan pada genesis dan perkembangannya pada masa akan datang serta konteksnya dengan lingkungan dinamakan geomorfologi. Yang keempat, pedologi dan edapologi. Kajian mengenai proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapang dinamakan pedologi. Apabila tanah dipelajari dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman disebut edapologi. Yang kelima, hidrologi. Hidrologi mempelajari seluk-beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat alami dan sifat kimiawinya, serta reaksinya terhadap kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keenam, oseanografi. Oseanografi memfokuskan diri dalam kajian aspek geologi, fisika, kimia, dan biologi kelautan. Aspek manusia. Yang pertama, kependudukan. Persebaran dan kepadatan penduduk secara spasial tidak merata dan tidak sama. Konsentrasi penduduk hingga saat ini masih di Pulau Jawa. Hal ini terkait dengan aspek fisik wilayah, ekonomi, dan politik. Yang kedua, aktivitas ekonomi. Sebagian besar penduduk Indonesia, 54% pada tahun 2005, berdiam di daerah perdesaan dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian atau tanaman pangan, tanaman, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang ketiga, aktivitas sosial. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Sosialitas manusia terwujud dalam kesejajaran dengan sesama. Masyarakat Indonesia dipandang sebagai sistem sosial yang terpadu dan utuh. Masing-masing komponen yang ada di dalamnya saling mempengaruhi dan menunjukkan fungsi yang saling terkait. Yang keempat, aktivitas budaya.
Manusia Indonesia mempunyai referensi yang dibanggakan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia yang memberikan kebanggaan kepada semua warga negara Indonesia sebagai objek referensi identifikasi diri. Yang terakhir yaitu aktivitas politik dan pertahanan keamanan. Penataan kehidupan politik dalam negeri diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.